Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rafe di channel Forgotten Kid. Dan karena gue dapet tantangan buat bawain alur cerita Renegade Immortal, makanya gue bawain alur cerita ini di channel ini. Dan semoga bisa menghibur kalian dan mengobati rasa penasaran kalian. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Wang Lin ini terlibat pertempuran dengan pemimpin perampok yang sebelumnya mencoba merampok kelompok Tuan Liu ini. Mereka sedang membawa ginseng yang berusia 500 tahun. Saat Wang Lin ini mengeluarkan sebuah batu giok dan membentuk perisai yang sangat kuat untuk menghalau pedang terbang dari pemimpin perampok itu. Pemimpin perampok itu pun langsung berkata, "Aku rasa dia hanya berada di tingkat kondensasi kitab ke-8 saja. Seharusnya dia tidak bisa untuk menahan pedang terbangku. Namun tetap saja, jika dia hanya berada di level kondensasi ki, dia tidak mungkin selamat dari teknik pedang terbang milikku ini." Lalu dia kembali menarik pedangnya ke arah sarungnya. Sementara itu, ada kilatan cahaya di mata Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan seseorang yang berada di tingkat kultivasi yang sama dengannya. Ya, meskipun tingkat kultivasi mereka sama, sepertinya pria itu lebih memiliki banyak harta atau senjata dibandingkan dengan Wang Lin ini. Dan Wang Lin bisa merasakan pedang itu menjadi lebih kuat setiap kali pedang itu memasuki sarungnya. Dan sepertinya perisai pertahanan yang dibuat oleh Wang Lim ini tidak akan mampu menahan serangan pedang itu untuk kedua kalinya. Saat ini dia ragu dan segera melemparkan batu giok kuno. Dan saat batu giok ini muncul, batu giok itu melepaskan aura yang megah. Batu giok ini adalah batu giok yang diberikan oleh Liu Wengzu yang pernah menyelamatkan hidupnya. Wang Lin lalu memberikan energi spiritual ke arah batu giok itu. Dan ada banyak simbol yang muncul pada batu giok itu. Dia dengan dingin menatap ke pria parubaya itu dan dia memiliki niat membunuh yang sangat kuat yang menyebar dari tatapan matanya. Melihat itu, pupil mata pria itu pun berubah. Dia sedikit ragu dengan pedang terbangnya kali ini. Dia pun segera mengeluarkan 2 bola emas dan melemparkan ke arah pedang terbangnya. Lalu pedang terbang itu pun berubah menjadi berwarna hitam dan ditutupi oleh bintik-bintik warna emas. Pedang itu berputar dengan sangat cepat menuju ke arah Wang Lin. Wang Lin pun terkejut. Dia segera membentuk sebuah segel tangan dan ada 3 simbol mulai bersinar dan muncul di sekitaran pedang itu. Lalu ada petir-petir yang menghubungkan ketiga simbol itu yang membuat pedang itu pun terjebak di dalamnya. Tunggu dulu, sepertinya itu adalah sebuah harta inti. Sedikit informasi, si Tunan pernah memberitahu Wang Lin tentang apa itu harta inti. Harta inti itu adalah harta yang dibuat oleh seseorang core information atau formasi inti. Dan jika seseorang Nanshan Soul membuat sebuah harta, maka harta itu disebut dengan Nanshan Treasure. Lalu pria parubaya itu pun dengan cepat mengungkapkan ekspresi ketakutan ketika dia melihat harta itu. Dia langsung melambaikan tangannya lagi dan mencoba untuk memasukkan kembali pedang terbang itu ke sarungnya lagi. Sementara itu, Wang Lin hanya tersenyum saja dengan dingin. Dia segera membuat segel tangan dengan cepat. Dan simbol yang keluar dari batu giok itu pun berubah, yang tadinya cuma 3, kini menjadi 9 simbol. 3 simbol mengikat pedangnya dan 6 simbol lalu menyegel pria itu. Sementara itu, pria itu pun langsung meledakkan kekuatan terakhirnya dan mencoba untuk menggunakan seluruh kekuatan terakhirnya yang tersisa untuk mencoba melarikan diri dari sana. Namun sepertinya dia juga telah tersegel oleh simbol-simbol yang dikeluarkan oleh harta inti yang digunakan oleh Wang Lin. Pria itu pun segera berteriak, "Rekan kultivator, maafkan aku. Aku sebenarnya adalah murid dari Jimo." Namun sebelum dia menyelesaikan ucapannya, simbol-simbol pertama lalu meledak dan simbol itu menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Dan segera setelah itu, simbol kedua pun langsung meledak dan membuat dadanya ini berlubang. Diikuti dengan simbol ketiga yang meledak dan simbol ketiga ini membuat tubuh pria itu pun hancur seketika.
Dan akhirnya hanya menyisakan sarung pedang yang sebelumnya ia gunakan dan sekarang tergeletak di tanah. Segera setelah itu Wang Lin pun langsung menarik napas dalam-dalam. Dan ketiga simbol yang tersisa pun berhenti. Tidak meledak, namun langsung memasuki batu giok itu lagi. Setelah pria itu mati, pedang yang sebelumnya telah tersegel pun berhenti bergerak. Wang Lin pun segera melambaikan tangannya lagi. Dan tiga segel sebelumnya yang telah menyegel pedang terbang itu pun memasuki batu giok kunonya lagi. Lalu Wang Lin pun memasukkan dengan hati-hati batu giok itu ke dalam tasnya lagi. Segera Wang Lin pun mengambil pedang dan sarung milik pria itu. Lalu dia pun memeriksanya. Wang Lin, sebelumnya aku minta maaf karena aku tidak bertindak di dalam pertempuranmu tadi. Dan itu bukan karena aku tidak mau membantumu, namun karena esensi Nation Soulku yang aku miliki sekarang sangatlah terbatas. Sehingga aku tidak bisa membuang-buang sembarangan esensi yang aku miliki. Lagi pula, pertempuran tadi juga bisa membantumu untuk mengembangkan kekuatanmu. Dan sepertinya kamu tidak akan mati jika menghadapi orang itu. Ucap dari si Tunan yang tiba-tiba terdengar di telinga Wang Lin. Wang Lin pun hanya mengangguk saja dan tidak mengatakan sepatah kata apapun. Wang Lin, pedang terbang itu benar-benar bagus. Dan si bocah bodoh itu telah berhasil menampilkan kekuatan penuh dari pedang itu. Namun aku rasa sarung pedangnya lebih berguna. Dan sepertinya sarung pedang itu memiliki kekuatan yang sangat bagus. Saat Wang Lin memeriksa pedang dan sarungnya itu, tiba-tiba ada sebuah suara terdengar di belakangnya. Syukurlah kamu tidak mati kali ini. Dan ternyata itu adalah suara Zhang Hu. Wang Lin pun lalu mengangguk dan berkata, apakah sebelumnya kamu berpura-pura tidak mengenalku karena orang ini? Zhang Hu pun dengan cepat menyentuh dada Wang Lin dan memeriksa apakah Wang Lin ini terluka atau tidak. Setelah itu dia lalu melihat ke arah mayat pria yang telah dibunuh oleh Wang Lin. Wang Lin, apakah dia benar-benar telah mati? Wang Lin, sepertinya ini bukanlah tempat yang baik untuk kita berbicara. Aku akan segera membunuh sisa orang yang ada di sini. Dan kita akan segera pergi dari sini, ucap dari Zhang Hu. Lalu dia mengangkat tangan kanannya dan ada 3 bola api yang sebelumnya telah muncul. Dan segera muncul di telapak tangannya. Semua orang di sekitarnya pun segera menunjukkan ekspresi ketakutan. Adapun orang-orang yang menggunakan pakaian hitam sebelumnya, mereka segera menatap ke arah Zhang Hu. Wang Lin pun segera mengkerutkan keningnya. Dan tepat ketika dia hendak berbicara, Zhang Hu segera melemparkan bola api itu. Namun targetnya bukanlah kelompok Liu Shan, tetapi sisa orang-orang dari kelompok perampok itu. Api itu pun segera membakar semua orang termasuk Soking hingga menjadi abu. Dan beberapa saat setelah itu, lalu muncul beberapa tetes esensi darah dari tubuh mereka. Dan Zhang Hu pun segera menelan esensi-esensi darah tersebut. Setelah itu, lalu Zhang Hu pun menoleh ke arah kelompok Tuan Liu. Dia segera mengarahkan bola api itu kepada mereka. Namun segera Wang Lin pun langsung berkata, Zhang Hu, sudah cukup, jangan membunuh lagi. Mendengar itu Zhang Hu pun segera berkata, tetapi Wang Lin, jika kita tidak membunuh orang-orang ini, maka setelah mereka kembali, mereka pasti akan melaporkan apa yang telah terjadi di sini. Dan orang yang sebelumnya telah kamu bunuh, dia adalah guruku dan dia adalah murid ke-6 dari Jimo. Dan jika dia mengetahui hal ini, maka akan sulit bagi kita untuk bisa selamat dari kematian. Mendengar itu, Tuan Wang pun segera berkata, Tuan, tunggu, Tuan yang abadi. Kami berjanji, kami tidak akan berbicara sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini. Dan kami tidak akan berbicara kepada siapapun. Kami berjanji, ucap dari Tuan Wang kepada Zhang Hu. Dia memohon kepada Zhang Hu untuk tidak membunuh mereka. Apa? Berjanji untuk tidak akan berbicara kepada siapapun? Hah, percuma saja. Ketika jiwamu diperiksa oleh mereka, maka mereka akan mengetahui segalanya meskipun kalian tidak membuka mulut kalian. Segera orang-orang itu pun mendatangi Wang Lin dan memohon kepadanya agar mereka tidak dibunuh. Lalu Wang Lin pun merenung sejenak. Dia ingat
dia memiliki batu giok penghilang ingatan sebelumnya. Dan dia mendapatkan batu giok itu dari Zhang Huan ketika dia pergi ke toko pertukaran barang bersama Wang Ho. Dia ingat ada teknik penghilang ingatan di dalam batu giok itu, dan dia bisa menghilangkan ingatan orang lain. Akhirnya dia pun mencari-cari batu giok itu di dalam tasnya, dan akhirnya dia menemukan batu giok itu. Lalu dia pun segera menggunakan teknik untuk menghilangkan ingatan orang-orang ini. Dan segera ada sebuah cahaya lembut yang memasuki mata setiap orang. Dan dari sanalah lalu mereka segera pingsan. Dan setelah itu mereka tergeletak di tanah. Zhang Hu diam-diam menghela nafas dan dia segera membuka mulutnya. Namun, sepertinya dia tidak jadi untuk mengucapkan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Sementara itu Wang Lin segera menatap ke arah Zhang Hu. Lalu dia bergegas pergi dari tempat itu. Akhirnya Zhang Hu pun mengikutinya. Keduanya terbang dalam waktu yang lama. Dan setelah beberapa saat, Zhang Hu mulai kelelahan mengikuti Wang Lin. Napasnya sudah terdengar mulai agak berat. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat. Setelah beberapa saat mereka duduk, segera Zhang Hu pun mengeluarkan 2 potong ubi jalarnya. Atau bisa dikenal bubui sampe ataupun kulup sampe. Lalu dia memberikan 1 kepada Wang Lin. Aku membuat ini sebelumnya. Cobalah dan bagaimana rasanya, ucap dari Zhang Hu sambil memberikan ubi itu kepada Wang Lin. Ketika Wang Lin mencicipi ubi itu, dia lalu merasakan seolah-olah dia kembali ke 10 tahun yang lalu ketika mereka berdua baru saja bertemu. Wang Lin, ketika aku meninggalkan sekte Heng Yue ketika itu, sebenarnya aku tidak langsung pulang. Namun aku malah berkeliling untuk mencari sekte lain dan bergabung dengan mereka. Namun sebelum itu juga aku telah mengkonsumsi beberapa tanaman herbal. Dan entah bagaimana caranya aku bisa berhasil menembus lapisan pertama dari ki kondensasiku. Seharusnya aku juga berterima kasih kepada Baizhan atas pencapaianku berkat tanaman herbal yang dia berikan kepadaku. Dan akhirnya aku bisa berhasil mencapai tingkat kondensasi pertamaku. Dia juga mengangkatku sebagai muridnya agar aku bisa membantunya mengumpulkan esensi darah manusia. Namun dia juga sepertinya meninggalkan racun di tubuhku sehingga dia bisa mengendalikan hidup dan matiku. Sebelumnya aku tidak ingin mengatakan ini kepadamu karena waktu itu dia ada di dekatmu dan juga aku. Namun sekarang aku bersyukur karena dia sepertinya sudah mati. Dan sepertinya juga itu telah menghancurkan racun di tubuhku. Oh ya Wang Lin, kita sudah tidak bertemu selama 10 tahun terakhir. Namun kamu bisa membunuh guruku. Sepertinya kamu telah mencapai tingkat akhir dari kondensasi ki. Sebelumnya, kenapa aku berkata seperti itu? Karena aku tahu tidak ada orang yang bisa bersaing dengannya di tingkat kondensasi ki atau di tingkat bawah ki kondensasi. Mendengar itu Wang Lin pun hanya menggelengkan kepalanya saja, seolah-olah dia memang harus menyembunyikan tingkat kekuatannya. Karena sebelumnya Baizhan juga pernah berkata bahwa dia hanya bisa merasakan kekuatan Wang Lin ini berada di tingkat ke-8 kondensasi ki saja. Aku belum mencapai tingkat akhir dari kondensasi ki. Oh ya, apakah kamu tahu dari mana pedang terbang ini berasal? Tanya dari Wang Lin. Zhang Hu lalu menatap ke arah Wang Lin dengan ekspresi terkejut, namun dia tidak berani untuk bertanya lebih kepadanya. Dia hanya memikirkan dengan hati-hati apa yang dikatakan oleh Wang Lin ini. Tunggu dulu, sepertinya dia pernah mengatakannya sekali kepadaku. Dia bilang dia menemukan pedang itu di dalam gua. Dan dia bilang dia sangatlah beruntung waktu itu. Dia selalu memandangi harta itu dan menganggap harta itu sebagai harta yang sangat luar biasa baginya. Namun dia juga pernah berkata bahwa sarung pedang ini lebih berharga dari pedang itu. Di mana dia juga pernah berkata bahwa sarung pedang ini dibuat oleh seseorang core formation atau informasi inti. Dan bahkan jika sarung pedang ini rusak, dia tidak akan bisa untuk memperbaikinya sendiri. Baiklah kalau begitu.
Lalu ceritakan kepadaku, siapa Pak Tua Zimo itu? Sebelumnya kamu mengatakan bahwa gurumu itu adalah murid dari Pak Tua Zimo. Dan kamu pernah bilang kepadaku, akan sangat sulit untuk kita berurusan dengannya. Orang tua itu adalah seseorang kultivasi independen. Dikabarkan dia telah mencapai tingkat core formation atau formasi inti. Dia sangatlah peduli terhadap reputasinya. Jadi aku rasa dia pasti akan keluar untuk mencari kita. Dia pasti tahu tentang kematian Baizan. Lebih baik kamu segera kembali ke sekte Heng Yue. Sedangkan aku bisa bersembunyi di keluarga Teng. Mereka berada di kota. Bahkan orang tua Zimo itu tidak akan berani sombong ketika dia ada di sana. Selama aku tinggal di kota, aku pasti akan aman. Ketika Wang Lin mendengar kata-kata sekte Heng Yue, dia pun lalu berkata lagi, sekte Heng Yue hanya tinggal namanya saja sekarang. Apa? Mendengar itu, Zhang Hu pun terkejut dan kaget. Sebelumnya aku juga pernah mendengar tentang 4 tahun yang lalu, sekte Xuandou telah muncul di Gunung Heng Yue. Dan aku juga mendengar semua murid-murid dari sekte Heng Yue pindah ke sekte mereka. Apakah itu benar? Mendengar itu Wang Lin tidak menjawabnya. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan seolah-olah dia pun menyesalinya. Dia lalu berkata, begini saja. Tunjukkan kepadaku di mana letak kota Teng berada, tanya dari Wang Lin. Dan sepertinya Wang Lin ini akan pergi ke kota Teng bersama dengan Zhang Hu. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga selalu ucapin terima kasih ya buat kalian yang sudah mendukung channel ini dan menonton alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan dadah.